Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ghafirid dambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dit taul. La ilaha illa huwa ilahil masyir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazahumullahu khaira. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Mengingatkan kembali supaya hatinya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik, kita buka hadis Sahih Bukhari juz 1 Kitabul Iman, nomor babnya 23, nomor hadisnya 32. Nomor hadis 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab zulmun penganiayaan, duna dulmin selain penganiayaan. Bab menganiaya selain menganiaya. Jadi maksudnya berbuat syirik. Dulmin di sini maksudnya berbuat syirik. Jadi perbuatan syirik itu merupakan penganiayaan. Hadasana Abu Walid qala hadasana Su'bah qala hadasani wa hadasani Bishr ibnu Khalid Abu Muhammad al-Askari qala hadasana Muhammad ibnu Ja'far an Syu'bah an Sulaiman an Ibrahim an Alqamah an Abdillah qala berkata siapa? Abdillah. Lama nazalat, ketika turun opo alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ketika turun ayat alladzina, orang-orang amanu yang iman mereka, walam yalbisu dan tidak mencampur mereka, imanahum pada iman mereka, mencampur bidulmin dengan penganiayaan. Surat Al-An'am ayat 82. Jadi ketika turun ayat yaitu orang-orang yang iman, mereka tidak akan mencampur keimanan mereka dengan penganiayaan. Jadi ketika turun ayat ini, orang yang menyatakan iman dan tidak mencampur dengan menganiaya. Qala berkata siapa? Ashabu Rasulillah, sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuna, manakah kami? Lam yatlim, tidak menganiaya kami. Lam yatlim, tidak menganiaya siapa? Ayuna. Makanya para sahabat bertanya kepada Nabi, mana di antara kami yang tidak menganiaya? Pasti orang itu pernah
mengerjakan penganiayaan, atau setiap orang itu pernah menganiaya, maka Allah menurunkan ayat ini. Fa'angzala, maka menurunkan siapa Allah, inna syirka, sesungguhnya syirik, ladulmun, niscaya penganiayaan, adimun, yang besar. Surat Luqman ayat 13. Lantas Allah menurunkan ayat ini sebab para sahabat bertanya kepada Nabi, ya. Sebab sahabat bertanya kepada Nabi, mana di antara kami yang tidak mengerjakan aniaya? Pasti semua orang pernah melakukan penganiayaan. Tapi yang dulmin ini maksudnya seperti apa? Yang mana? Penganiayaan yang seperti apa? Lantas Allah menurunkan ayat yang dimaksud penganiayaan itu adalah perbuatan syirik. Jadi yang dimaksud dulmin di sini adalah perbuatan syirik. Jadi imannya itu tidak akan dicampuri dengan syirik. Itu tidak dicampuri dengan perbuatan syirik. Itu yang dimaksud dzulmi. Dia melaksanakan ibadah. Nah, di dalam ibadahnya itu betul-betul murni, tidak ada kecampuran syiriknya. Tidak ada kecampuran syiriknya di dalam melaksanakan ibadah. Babu bab alamatil munafiki, tanda-tandanya orang munafik. Bab yang menjelaskan tanda-tandanya orang munafik. Jadi sebetulnya tanda-tandanya orang munafik itu banyak, ya. Tidak hanya 3 perkara yang disebutkan di dalam hadis atau 4 hal yang disebutkan di dalam hadis, tapi sebetulnya banyak perkara-perkara, hal-hal yang di situ menjerumus kepada sifat kemunafikan. Hadasana Sulaiman, rupane Abu Robi. Kola hadasana Ismail ibnu Ja'far. Kola hadasana Nafi ibnu Malik ibni Abi Amir, rupane Abu Suhailin. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kola, bersabda siapa Nabi, ayatul munafiki, tanda-tandanya orang munafik, iku salasun, 3. Jadi tanda-tandanya orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddasa, ketika bercerita dia, kadaba, maka berdusta dia, berbohong, menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, itu namanya dusta. Yang kedua, wa idza wa'ada, dan ketika berjanji dia, akhlafa, maka mengingkari dia. Ketika berjanji dia ingkar. Janjinya 1 tahun baru dinikahi, ya. Janjinya 1 tahun baru boleh dinikahi. Ternyata dia sudah nikah duluan dengan orang lain. Ya, ini berarti akhlafa. Dia mengingkari janji. Ya. Wa idza tumina, dan ketika dipercayai dia, diberi amanah dia, khona, maka khianat dia. Ketika dia dipercaya, ketika dia diberi amanah, maka dia mengkhianati amanahnya. Itu adalah 3 tanda-tandanya orang munafik. Ketika
mengerjakan 3 hal tersebut, maka dia adalah munafik asli, munafik murni. Ya. Ketika dia berbicara dusta, ketika dia berjanji mengingkari, ketika diamanati dia khianat, ketika mereka mengerjakan 3 hal tersebut berada di dalam dirinya seseorang, maka seseorang itu menjadi munafik tulen. Hadasana Qabisa ibnu Uqbah qala hadasana Sufyan anil A'mash an Abdillah bin Murrah an Masrukin an Abdillah ibni Amr anan Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda, siapa Nabi? Arbaun, ada 4 perkara. Man, barang siapa, guna yang ada apa 4, fihi di dalam orang, karena maka ada siapa orang, iku munafikon munafik, kholison yang murni atau yang tulen. Jadi Nabi bersabda, ada 4 perkara. Barang siapa yang mengerjakan 4 perkara ini, berarti dia munafik murni, munafik tulen. Berarti dia menjadi orang munafik yang sesungguhnya. Bahkan kalau di dalam hadis lain itu juga dijelaskan bahwa hatinya seseorang itu terbagi menjadi 4 lapisan. Lapisan yang pertama itu adalah iman murni, iman tulen. Lapisan yang kedua itu adalah kafir tulen. Lapisan yang ketiga itu adalah dibalik hatinya dibalik, sehingga dia membulak-balikkan fakta. Apa yang diterangkan dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis sudah jelas dibalik. Ya. Yang tadinya menetapi jamaah itu hak, kemudian keluar dari jamaah mengatakan bahwa netapi jamaah itu tidak wajib, yaitu berarti hatinya dibalik. Kemudian yang keempat, hati ini mempunyai 2 sisi. Yang sisi pertama iman, yang sisi kedua munafik. Ketika dia itu sering mendengarkan terhadap ayat, terhadap hadis, nasihat, maka lama-kelamaan kemunafikannya itu akan terkikis oleh keimanan, sehingga dia menjadi orang iman yang tulen. Tapi sebaliknya, kalau dia itu bules, kalau dia itu blonos, tidak sering mendengarkan nasihat, jarang sambung, jarang menetapi kewajibannya, maka keimanan yang ada di dalam hatinya itu lama-lama akan terkikis oleh kemunafikannya, sehingga dia akan menjadi orang munafik yang tulen. Nah ini, maka kita supaya jaga hati kita agar tidak menjadi orang munafik. Bagaimana caranya? Ya membaca doa. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq dan seterusnya. Itu termasuk bentuk penjagaan diri kita agar terhindar dari sifat munafik. Waman, dan barang siapa kanat yang ada fihi di dalam orang, khoslatun sebagian, min huna dari 4 perkara, min huna dari 4 perkara, kanat maka ada, fihi di dalam
bagian, fihi di dalam orang opo khoslatun bagian minan nifaki dari kemunafikan, hatta sehingga yada'a meninggalkan dia pada munafik. Artinya ya kemunafikannya hilang karena hatinya sering mendapatkan mau'idotul hasanah, ya. Sering mendapatkan siraman rohani, sering mendapatkan nasihat, sering mengkaji Quran dan Al-Hadis, sehingga kemunafikannya hilang. Nah itu. Barang siapa yang mengerjakan satu bagian dari 4 hal itu, maka dia adalah orang munafik sampai dia mau meninggalkan kemunafikannya. Jadi mengerjakan satu perkara dari 4 hal itu ya tetap sebutannya munafik, tapi tidak murni, tidak tulen, ya. Jadi kalau orang itu mengerjakan satu sifat munafik, maka sebutannya munafik, tapi tidak munafik murni, tapi bukan munafik tulen, ya. Jadi kalau orang itu mengerjakan satu bagian munafik, maka dia adalah 1/4-nya munafik, ya. Jadi dia mengerjakan satu hal sifat kemunafikan, maka dia orang munafik, ya, yang jumlah kemunafikannya itu 1/4. Kalau dia mengerjakan 2 perkara, kalau dia mengerjakan 2 perkara sifat munafik, berarti kemunafikannya setengah. Kalau dia mengerjakan 3 perkara, sifat munafik, berarti kemunafikan yang ada di dalam dirinya adalah 3/4 munafik. 3/4 munafik. Kalau dia mengerjakan 4 sifat munafik, berarti dia adalah orang munafik tulen, ya. Berarti dia adalah orang munafik tulen. Makanya itu tadi, supaya dijaga, jangan sampai kita melakukan sifat-sifat munafik tapi diri kita tidak merasa. Itu bahaya sekali, sangat bahaya, ya. Kita mengerjakan hal-hal sifat munafik tapi kita nggak ngerasa, kita tidak merasa mengerjakan hal itu bahaya. Maka kita supaya memperbanyak doa itu tadi, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wardai arzak, dan doa-doa yang agar terhindar dari sifat-sifat munafik. Itu. Ida tumina, yang pertama, ida tumina ketika diamanati dia atau ketika dipercaya dia, khona maka khianat dia. Ketika diberi amanah dia khianat, itu. Amanahnya disampaikan kepada orang, ya. Apa yang setelah diamanati ya disampaikan, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebih-lebihkan, kecuali di dalam amanah itu terdapat unsur dosa. Nah, itu boleh dikurangi atau boleh dilebihkan dengan tujuan untuk mendamaikan, itu boleh. Itu ada 2 orang yang berantem, gitu. Kemudian dia pura-pura diamanai, kamu katanya Mas itu kamu ganteng, kamu baik, gitu.
Terus kamu katanya mbak itu, kamu cantik, kamu baik ya, sehingga yang tadinya musuh-musuhan akhirnya tidak jadi musuhan, saling memaafkan. Itu boleh amanah dikurangi atau ditambahi kalau amanahnya itu ada unsur dosanya atau maksiatnya. Tapi kalau tidak ada, ini ada uang 10.000 amal soleh, sampaikan kepada Pak KU atau sampaikan kepada bapak itu, ya, nggak boleh dikurangi, ya, nggak boleh dikurangi. Kemudian karena nganterin akhirnya dianggap ongkir, nah, itu nggak boleh. Wa idza haddasa, dan ketika bercerita dia, kadzaba, maka berdusta dia. Ketika bercerita banyak bohongnya, ya, menceritakan kebohongan-kebohongan orang lain, melaporkan orang lain, ya, yang dengan laporan-laporan bohong. Nah, ini termasuk sifat munafik. Ketika dia bercerita, dia berdusta, berbohong. Wa idza ahada, dan ketika berjanji dia, godaro, maka khianat dia. Yang ketiga, ketika dia berjanji, dia khianat. Contohnya janjian berangkat ngaji, nanti ngajinya bareng ya, tungguin aku rumahmu jam 8. Ternyata dia khianat, dia ingkar janji, gitu. Dia tidak datang jemput, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu termasuk sifat munafik. Yang keempat, idza khosoma, ketika bertengkar dia, berseteru dengan orang lain, fajaro, maka lacut dia. Ketika dia bertengkar kepada orang lain, ketika dia bertengkar dengan orang lain, dia berbuat lacut, ya. Dia berbuat lacut, maksudnya dia harus menang, ya, dia harus menang atau menang dewe, tidak mau menerima dalil-dalil, ya, tidak mau menerima dalil-dalil hukum yang ada, pokoknya aku harus menang. Nah, ini namanya lacut, ya, namanya fajaro. Nah, ketika dia bertengkar, ketika dia bermasalah dengan orang lain, maka dia maunya menang sendiri. Ya, itu namanya fajaro, dan itu termasuk sifat munafik. Ya, sifat munafik. Apalagi kalau ketika dipanggil menceritakan tentang kebenaran dirinya sendiri. Nah, ini bahaya. Hati-hati, ya, hati-hati. Karena yang bahaya itu mengerjakan perbuatan munafik, tapi dia tidak merasa bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sifat munafik. Nah, itu yang bahaya, sehingga nanti lama-lama akhirnya menjadi munafik tulen, ya, lama-lama akhirnya menjadi munafik tulen, ya. Bahkan di dalam hadis itu juga dijelaskan bahwa fajaro ai mala anil hakin, yang dimaksud lacut itu adalah menyimpang dari kebenaran. Dia tidak terima kebenaran, padahal dia salah, dihukumi secara hukum Quran hadis, dia tidak mau. Nah, itu namanya fajaro, lacut, menang dewi, pengennya menang, itu pengennya didengarkan, tapi dia tidak mau mendengarkan. Nah, ini namanya fajaro. Maka supaya hati-hati, ya, terutama sifat kemunafikan, karena sifat munafik ini dapat melebur amalan-amalan yang ada, ya. Dengan kita mengerjakan kemunafikan, akhirnya musfro, akhirnya rugi, gitu. Akhirnya muflis, nggak ngerasa melakukan perbuatan kemunafikan, ibadahnya terus lancar, paham, tapi
di dalam kesehariannya melakukan perbuatan munafik, ya pahalanya dilebur, pahalanya hancur. Nah, ini maka supaya banyak doa agar dijauhkan dari sifat-sifat munafik. Jadi dari awal tadi sudah dijelaskan sifat munafik itu enggak cuma 3 atau 4, sebetulnya banyak. Ya, perbuatan-perbuatan munafik yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, gitu. Tapi di sini hanya diambil salasun au arbaun, ya, 3 atau 4 ciri-cirinya. Ya, di belakang sana ya banyak ciri-ciri orang munafik. Gitu. Babun bab qiyamul laili, berdiri pada malam, kodarin kodar, berdiri pada malam kodar, iku minal imani, dari iman atau termasuk iman. Jadi sholat malam di malam Lailatul Qadar itu termasuk iman. Hadasana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib qala hadasana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa yakum yang berdiri dia, maksudnya sholat Lailatul Qadri pada malam Qadar, imanan karena iman, wahtisaban dan karena mencari pahala, gufiro maka diampuni lahu baginya, ma apa-apa takot dama yang dahulu apa ma, rupane min dambihi dari dosanya man. Jadi Nabi bersabda, barang siapa yang berdiri sholat pada waktu malam Qadar, jadi malam Qadar yang didapat itu hanya 10 malam yang akhir dari bulan Ramadan. Ya, 10 yang akhir dari bulan Ramadan. Ashrul awakhiro min syahri Ramadan. Nah, itu. 10 malam akhir dari bulan Ramadan. Itu yang didapat Lailatul Qadar. 10 malam ya 21 sampai 30 atau sampai 29. Nah, itu. Itu digeribek. Ya, pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar karena digeribek, nggak akan ada yang terlewatkan. Tapi kalau mencari Lailatul Qadarnya itu hanya waktu-waktu tertentu, mungkin 21, 23, 25, 27 atau 29, ya mungkin ya bisa kemungkinan dapat, bisa kemungkinan tidak dapat, ya. Makanya Nabi memerintahkan supaya mempersungguh di 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Artinya apa? Yaitu didatengin terus, digeribik terus, akhirnya akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dia sholat di Lailatul Qadar karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah dahulu akan diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah dia kerjakan. Nah itu makanya supaya diniati ibadah, diniati karena Allah di dalam melaksanakan qiyamul lailatul qadar. Babun bab al jihadu jihad. Babun bab al jihadun jihad iku minal imani, termasuk iman. Membela agama Allah itu termasuk iman. Hadasana Harmalah ibni Hafiz qala hadasana Abdul Wahid qala hadasana Umarah qala hadasana Abu Zur'ah ibnu Amr wa ibni Jarir qala sami'tu Abu Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa? Nabi.
Intadaba menanggung, artinya menjamin. Siapa Allah liman pada orang, kharaja yang keluar siapa orang, fi sabilihi di dalam jalannya Allah, la yukhriju tidak mengeluarkan hu pada man, apa ila imanu kecuali iman, bi denganku Allah, watasdiku dan membenarkan, birusulihi pada utusanku. Jadi Nabi bersabda, Allah telah menjamin kepada orang yang keluar membela agama Allah, yang mana orang keluarnya itu didasari iman kepada Allah dan membenarkan kepada utusannya Allah. Jadi dia tidak keluar untuk membela agama Allah itu kecuali dia iman kepada Allah dan membenarkan pada utusannya. Artinya dia keluar membela agama Allah itu betul-betul berdasarkan taat kepada Allah dan Rasulnya. An urji'ahu, bahwa mengembalikan aku Allah hu pada orang. Jadi Allah menjamin, yang pertama mengembalikan orang tersebut pulang dengan selamat, ya, pulang dari peperangan dengan selamat. Bima dengan apa-apa nala yang memperoleh siapa orang, min ajrihi dari pahala, au ghanimatin atau jarahan. Jadi Allah menjamin kepada orang yang keluar untuk berjihad fisabilillah itu dijamin mengembalikan dia, ya, mengembalikan dia dengan selamat dan membawa pahala atau jarahan, ya, dan membawa pahala atau jarahan. Jadi kalau dia selamat dari peperangan, artinya tidak mati di medan perang, maka dia dijamin oleh Allah membawa pahala atau membawa jarahan. Atau ada khilahu, memasukkan siapa Allah pada orang, al jannata pada surga. Atau kalau dia mati dalam peperangan, maka Allah menjamin masuk surga. Maka Allah menjamin masuk surga. Jadi kalau di hadis lain itu dijelaskan, kalau dia kembali keadaan selamat, maka dia akan mendapatkan pahala 1/3, ya, 1/4, ya. Dia akan mendapatkan 1/4 pahala dan membawa jarahan. Jadi perang, kemudian selamat dari mati di medan perang, kembali ke rumah, maka dia akan membawa pahala, yaitu 1/4 pahala dan mendapatkan dan membawa jarahan. Tapi kalau dia mati dalam keadaan perang, maka dia membawa pahala yang full, ya. Dia membawa pahala yang full 100%, atau Allah memasukkan dia ke dalam surga. Ini walaula an asyukko, dan seandainya tidak ada an asyukko bahwa memberatkan aku Nabi,
ala umati atas umatku, maqa'atu maka tidak duduk aku khalfa sariyati di belakang pasukan perang. Seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan selalu ikut perang. Jadi selalu ikut perang. Kenapa? Ya karena umatnya Nabi itu ada yang mampu secara fisik, ada yang tidak mampu. Makanya Nabi kadang-kadang ikut perang, Nabi kadang-kadang menemani umatnya yang tidak ikut perang karena tidak mampu secara fisik, mampu secara bekal kendaraan. Ini dulu di zaman Nabi ketika diperintah perang, ya mereka berangkat, yang kuat fisiknya, bekalnya bawa sendiri, ya itu. Bukan dibiayai sabilillah. Ya, beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang amal soleh, jihad fisabilillah, ya. Diklat, senkom, dibiayai kendaraannya sabilillah, dikasih uang transport, kasih uang makan dan lain-lain sebagainya. Kalau sekarang begitu. Tapi kalau dulu zaman Nabi ketika diperintah perang, mereka siap perang, badannya kuat, bekalnya sehat, badannya kuat, bekalnya ada, ya. Mereka membawa perbekalan sendiri. Makanya dulu waktu Islam belum berjaya, ketika perang ya pasukan paling banyak ya jalan kaki. Kenapa? Karena yang mempunyai kendaraan itu ya hanya beberapa orang saja. Paling banyak ya orang yang jalan kaki. Kadang ada orang yang berangkat itu cuma bawa badannya saja. Orang mau perang bawa badannya saja karena nggak mampu untuk membeli peralatan perang, baju besi, pedang, tameng, tombak dan lain-lain sebagainya. Nah, ini itu makanya Nabi kadang-kadang ikut perang, kadang-kadang Nabi tidak. Seandainya itu tidak memberatkan kepada umatku, ya, karena umatnya ada yang mampu, ada yang tidak, ya pasti Nabi akan selalu ikut perang, tidak mau ketinggalan dari pasukan perang. Walau ditu dan niscaya senang aku, ani sesungguhnya aku, ukotalu dibunuh aku, fisabilillah di dalam membela agama Allah. Saya lebih senang apabila saya terbunuh di dalam jalan Allah, di dalam membela agama Allah. Suma kemudian ahya dihidupkan aku. Suma kemudian uqtalu dibunuh aku, terbunuh lagi. Suma kemudian ahya hidup aku. Suma kemudian uqtalu dibunuh aku. Wah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan saking polnya mati dalam keadaan berjuang di dalam agama Allah. Saking polnya mati syahid sehingga dia berharap, ya, mati hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi di dalam membela agama Allah. Ya, makanya dari hadis ini bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kita bisa pahami bahwa jihad fisabilillah itu termasuk penyempurnaan keimanan. Maka ketika ada pembelaan, ya, ketika ada pembelaan ini ya supaya betul-betul dimanfaatkan. Jamaah itu supaya merasa ada panggilan lillahi, panggilan alam lah istilahnya. Ketika ada info pembelaan, ya gercep. Kita butuh pengecoran kurang lebihnya 40 juta, gercep gitu loh. Ya. Oh, saya 10 juta. Saya 15 juta, itu udah 25. Oh, saya 5 juta, itu udah 30. Gitu. Itu
ketika ada info sayembara, pembelaan, pengecoran, pembangunan sarana sabilillah, ya jamaah itu ya gerak cepat di dalam melakukan pembelaan. Ya contohnya seperti Abu Bakar, ya. Contohnya Abu Bakar atau Utsman. Ketika Umar ingin mendahului untuk bersodakoh, ya Umar tidak bisa. Pagi-pagi, ya, Umar datang untuk bersodakoh, ternyata sudah keduluan Abu Bakar. Besoknya lagi Umar lebih pagi lagi untuk sodakoh, ternyata masih keduluan Abu Bakar. Nah itu gercep di dalam melakukan pembelaan. Kenapa? Karena membela itu termasuk menyempurnakan keimanan, termasuk menyempurnakan keimanan. Maka jangan sampai ada pembelaan mundur pelan-pelan, habis itu ngilang. Nah, itu harusnya dimanfaatkan betul. Kapan lagi bisa membela di dalam jalannya Allah? Karena ya di zaman ini tidak ada peperangan. Ya, zaman ini tidak ada peperangan. Yang ada yang membela dengan dana, dengan harta. Itu. Babu tatawu'u qiyami, babun bab tatawu'u, adapun ibadah sunnah qiyami Ramadan, berdiri di bulan Ramadan, iku minal imani, termasuk iman. Minal imani, termasuk iman. Mengerjakan sholat sunnah di dalam bulan Ramadan itu termasuk iman. Ya, sholat apa saja, pokoknya dalam bulan Ramadan mengerjakan sholat sunnah, sholat taraweh, sholat lail, sholat witir, sholat tahajud, sholat hajat, sholat-sholat dan yang lain, ketika dikerjakan di dalam bulan Ramadan, nah ini termasuk keimanan. Bagaimana hadisnya? Hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Ibnu Syihab an Humaid ibni Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa? Nabi. Man, barang siapa, koma yang berdiri siapa orang, Ramadhana, pada bulan Ramadan, imanan, karena iman, betul-betul meyakini keimanan, wahtisaban, dan mencari pahala, gufiro, maka diampuni, lahu, bagi man, opo ma, apa-apa, takut dama, yang dahulu, apa ma, rupane mindambihi, dari dosa. Barang siapa yang berdiri sholat sunnah di bulan Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Babun bab saumur Ramadan, puasa di bulan Ramadan, ihtisaban, karena mencari pahala, iku minal iman, termasuk dari iman. Berpuasa di bulan Ramadan karena mencari pahala itu termasuk iman. Jadi ya termasuk perbuatan, nggak hanya ucapan saja. Jadi iman itu tidak hanya ucapan saja tapi juga perbuatan. Lah kita berpuasa di bulan Ramadan itu termasuk menjalankan keimanan. Hadatsana Muhammad ibnu Salam qala akhbarana Muhammad ibnu Fudail qala hadatsana Yahya ibnu Sa'id an Abi Salama an Abi Hurairah qala, berkata siapa? Abi Hurairah. Qala, bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man, barang siapa, sinten totyang, soma, yang puasa siapa orang, Ramadhana, pada bulan Ramadan, imanan, karena iman,
wahtisaban dan karena mencari pahala, gufiro maka diampuni lahu bagi man opo ma apa-apa takot dama yang telah dahulu apa ma rupane mindambihi dari dosanya man. Orang yang puasa di bulan Ramadan karena keimanan, meyakini imannya, menjalankan imannya, dan karena mencari pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Jadi dimanfaatkan betul di dalam bulan Ramadan, ya. Ibadahnya ditingkatkan, amal solehnya diperbanyak, ibadah-ibadah sunnahnya diperbanyak, zikirnya, sholatnya, itu supaya ditingkatkan, terutama supaya sukses 5 Ramadan, ya. Sukses 5 Ramadannya itu betul-betul disukseskan. Jangan hanya menjadi simbolis saja, jangan hanya menjadi ucapan saja, tapi betul-betul dipraktekkan agar sukses 5 Ramadannya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, ada kata yang tidak baik, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel yang sama. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.